Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sebagai murid Hogwarts, saya akan membacakan video malam ini. Kita lihat sama-sama ya temanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah bacaan yang resonate untuk semua subscriber dan yang nonton ya. Temanya apa malam ini? Kita lihat sama-sama. Ada yang masih menahan, tidak mau pergi dari kamu. Tuh, ada kartu Ten of Wands, artinya masih bertahan. Masih ingin bertahan dan tidak mau pergi dari kamu. Kita akan lihat sama-sama ya teman-teman. Ini bukan menentukan kapan kamu ketemu sama dia, tapi kapan kamu tepatnya bertemu sama orang ini. Orang yang tidak mau lepas dan tidak mau pergi dari koneksi ini, walaupun koneksinya nggak jelas ya. Kamu pernah ketemu dia di bulan Maret. Kalau misalnya nggak ketemu sama dia di sekitaran bulan Maret, nggak apa-apa, di skip aja. Itu cuman biar pembacaannya makin seru aja ya. Kamu pernah ketemu dia di bulan Maret. Kita lihat ciri-cirinya nih. Kita lihat ciri-cirinya ya. Kita lihat ciri-cirinya sama-sama. Ciri-cirinya, kamu merasa ya, ketika kamu bertemu dia di bulan itu, kamu merasa dia itu kayak apa ya, memenuhi kebutuhan cinta kamu. Kamu mungkin juga lagi bete sama seseorang ya, yang berarti dia juga hangat, seketika menarik perhatian kamu. Terus dia waktu itu finansialnya bagus, ya, punya karir atau finansial yang bagus, yang stabil di sini. Dia membantu kamu dalam masalah ekonomi. Tapi dia ini kayak datang di tengah-tengah hubungan kamu dengan seseorang. Mungkin kamu belum putus sama mantan kamu waktu itu, ya, tapi dia datang memberikan kehangatan, memberikan penerangan dalam hidup kamu. Dia lebih tua daripada kamu dan dia maskulin. Atau kalau kalian laki-laki, di sini kalian terkoneksi dengan orang yang umurnya lebih tua. Ya, tapi kalau misalnya kamu adalah seorang wanita, sudah pasti dia tua, tapi sifatnya feminin. Jadi dia tuh lemah lembut, kadang cerewet, bisa menghibur, kadang-kadang bocor ya. Terus di sini saya ngelihatnya ada mice, walaupun cintanya indah tapi kayak ada stres ya, karena mungkin kamu memilih satu atau yang lain. Mungkin keluarganya dia nggak tahu, hubungan ini mungkin tidak terbuka, bisa jadi ada stres di sini ya. Bisa jadi hubungan cinta segitiga, hubungan TTM-an dengan yang lain. Terus bingung nih, pilih kamu atau pilih yang lain atau pilih gimana ya. Terus kita lihat di sini. Nah, saya nggak tahu ya, tapi energinya sekarang itu punya masalah dengan keluarga. Mungkin dia punya masalah dengan keluarga atau punya masalah keluarga. Dan di sini kayak aku merasa kamu cukup sakit hati. Bukan sakit hati sih, mungkin kecewa ya, lebih tepatnya kecewa, karena mungkin koneksi dengan orang ini dipertahankan tapi sebenarnya nggak jelas gitu loh ya. Kamu kayak ngerasa mungkin ya hubungan ini cuman hubungan yang begini-gini aja ya, mungkin hubungan yang tidak bisa jadi kenyataan atau apa. Tapi kenapa aku merasakan ada heartache atau ada sakit di sini? Karena mungkin dia belum bisa kamu miliki. I don't know. Mungkin dia udah single, mungkin dia sudah sendiri, tapi mungkin ada kendala. Kita lihat dulu ya, kita baca di sini. Knight of Swords, bisa jadi masalahnya adalah komunikasi yang tidak langsung. Terus ada perubahan lifestyle. Kalau mungkin dia dulu adalah seorang financial pinch, dia jago ya. Sekarang mungkin
jago dalam hal keuangan, finansial, atau membantu finansial. Sekarang ini kebalikannya. Itu yang gue lihat ya. Terus kita akan lihat alasan besar kenapa sih orang ini itu tetap tidak mau melepaskan hubungannya dengan kamu, walaupun sudah sampai akhir gitu, sudah kayak kamu bilang ya ini kayaknya berakhir deh, jauh deh aku sama dia gitu kan. Kita lihat sama-sama di sini. Karena memang gini, dia mengharapkan adanya sebuah sebuah pertumbuhan. Maksudnya dia mengharapkan adanya sebuah pertumbuhan, kenyamanan atau pertumbuhan hidup sama kamu. Dia kayak merasa punya masa depan karena kamu di sini bisa menjaminkan kestabilan sama dia. Ya, kalau dulu kan dia pernah membantu kamu, mungkin pada saat sekarang karena dia punya masalah yang sangat kompleks gitu ya, mungkin kamu adalah orang yang menjadi rumah singgah dia. Ya, kita bicara mengenai kestabilan, kita bicara mengenai kesuburan di sini, fertility ya. Kita kalau bicara mengenai Queen of Pentacles itu pengen dirawat, merawat atau apapun itu. Mungkin dia harapkan adanya kamu bisa merawat gitu ya. Dan tujuan dia cuman ke kamu, mungkin cuman kamu doang yang bisa ngerti dia gitu loh. Nah, teman-teman, kita lihat emosi kamu dulu ya. Aku harap sih kamu nggak tertekan sama kondisi orang ini. Kita lihat kamu, energi kamu sekarang. Kamu tuh sebenarnya pengen energi yang pasti-pasti aja. Oke? Yang penting kamu tuh gimana caranya kamu pengen satu hubungan yang stabil. Tetapi saya ngelihatnya, kenapa ya? Saya ngelihat dari dia itu tidak bisa memberikan energi yang maksimal, kayak nggak bisa memberikan jaminan gitu. Itu yang aku lihat, dia nggak bisa kayak kasih jaminan sama kamu di sini. Jaminan perasaan yang masih kayak ambigu, masih nggak jelas. Sementara kamu di sini tuh sudah menunjukkan kayak oke, aku mau sama kamu, aku pengen segala macam huru-hara di antara kita ini, apa yang buat kita ini harus bersatu. Ini tujuan kamu, tapi dia masih kayak nggak pasti. Gitu. Tapi jujur aja dia nggak bisa pergi dari kamu. Kenapa dia nggak bisa pergi dari kamu? Kita lihat sama-sama. Pertama, dia pengen dirawat, dia merasa masa depannya kamu. Lalu apa lagi? Nah, Queen of Cups, mungkin dia sudah merasa kenal kamu luar dalam, karena saya lihat ada kartu Queen of Cups di sini. Itu lebih kayak menunjukkan dia mungkin sangat cukup berempati sama kamu. Dia bilang kamu itu adalah orang yang bisa mensupport dia. Kemudian di sini saya melihatnya kamu tuh juga adalah orang yang nggak dipaksa ya. Dia nggak pernah memaksa kamu deket sama dia, tapi kamu pengen deket dan kamu pengen ngerti dia gitu loh. Dan dikala dia sudah luluh sama kamu, ya pegangannya cuman kamu. Dia nggak bisa berharap sama yang lain. Kamu tuh membawa perubahan dalam hidupnya dia. Yang aku lihat ya, ada kartu Magician di sini. Dia cukup terbantu juga sama kamu, dan kamu di sini suka ngebantuin dia. Saya nggak tahu deh kamu membantunya itu dalam sisi finansial atau sisi apa, saya nggak tahu. Tapi gimana ya, kalau misalnya dia yang ngebantu kamu, atau dia merasa kayak bisa membuat kamu berubah, atau gini, dia mungkin merasa kamu seperti ini karena dia pernah bantu kamu, atau gimana, atau sekarang malah kebalikan, kamu bantu dia. Antara dua itu teman-teman. Tapi itu menjadi kayak satu jalan buntu sih buat dia. Kenapa dia nggak bisa pergi dari kamu tuh ya, walaupun berat dijalani, tapi kayaknya susah gitu loh, mau mengakhiri, susah mengakhiri. Kita lihat lagi di sini, susah mengakhiri. Dia tuh kayak masih punya harapan dan semangat buat kamu, teman-teman. Apa yang dia harapkan? Kita lihat dulu keadaan kamu ya. Keadaan kamu. Kamu tuh dalam mode bertahan. Ya, mungkin di sini ada yang single parent. Kamu lagi ada masalah finansial.
Tapi orang ini sebenarnya kayak dia tuh kayak punya harapan besar loh, menggantungkan sesuatu sama kamu. Ya, dia kayak punya harapan. Dia nggak bisa meminta kemana-mana dan itu cuman sama kamu. Mungkin dilihatnya apa ya, dia nggak bisa menggapai kesuksesan sendirian. Dia butuh seseorang yang bisa mewujudkan cita-citanya, dan itu kamu. Mungkin so far kebanyakan dia udah mencoba banyak hal dan ya banyak sakit hatinya juga. Terus kita lihat lagi di sini. Aku nggak tahu ya, tapi aku kayak membaca energi kalian tuh semakin dingin, dan sekarang ini lagi dingin-dinginnya. Mungkin energinya dari kamu. Kita lihat dulu ya, sumbernya dari mana ini. Nah, ini sumbernya dari kamu. Dia masih ada rasa optimis sama kamu, tapi kayak kamu pengen melepaskan gitu lah. Entah apa sih yang membuat kamu putus asa. Apakah karena materi, karena kamu nggak punya apa-apa, jadi kamu merasa tidak bernilai di mata dia gitu ya. Tapi jujur aja teman-teman, ini kayaknya sampai kapanpun ya, walaupun kamu nggak suka, dia tuh hanya bisa sama kamu, bergantung sama kamu. Tuh, di sini ada kartu Knight of Pentacles. Saya ngelihatnya dia tidak mau menyerah ya sama kamu, karena dia melihat kamu adalah orang yang stabil gitu loh. Ya, jatuh bangunnya kamu dia tahu lah gitu. Dan yang aku lihat di sini, kamu lagi nggak stabil kondisinya ya. Sempet kamu down, kamu jatuh, kamu merasa kecewa. Ini wajar sih kalau misalnya kamu terkait dengan kamu merasa kayak nggak ada apa-apa yang bisa diberikan kepada dia, sampai kamu mau tenang dulu ya, sampai kamu mendapatkan impian kamu. Entah kamu ada masalah apa di sini, ada masalah apa, pas-pasan kah hidup kamu, atau kamu lagi ada masalah keuangan. Tapi kamu tuh kayak lebih rela untuk ngelepasin dia, sementara dia nggak rela untuk ngelepasin kamu. Kita akan lihat sama-sama lagi ya teman-teman, dengan menggunakan kartu yang lain. Apa yang membuat dia begitu berat melepaskan kamu? Dia merasa stabil sama kamu. Kamu mungkin lagi susah, tapi kamu tipenya kalau susah mungkin ngebantuin dia, makanya dia ngerasa stabil. Ya, dia nggak bisa berharap sama siapa-siapa. Ya, dikit-dikit ya, mungkin kalau kamu bantu, bantuan itu berarti. Ya, di situ karena kamu sudah baik sama dia, dia di sini tidak mau pergi dari kamu dan tetap bertahan dengan keadaan kamu yang mungkin sekarang lagi nggak baik-baik aja. Ya, aku percaya kok, percaya banget. Di atas tahun 2000 setelah kita kena COVID itu bener-bener neraka banget sih teman-teman ya. Saya ngelihatnya di sini kartu Four of Pentacles itu merupakan hambatan gitu. Tapi kamu juga orangnya terlalu baik sih, makanya di sini dia memilih untuk bertahan dengan kamu. Ada memori yang dia jaga, ada nostalgia. Jadi memori cintanya itu nggak cuman dari keadaannya sekarang, tapi ini memang sudah bertumpuk dari nostalgia masa lalu. Orang ini mungkin sudah suka sama kamu udah sejak lama. Itu loh. Makanya ketika dipertemukan kembali ya, kesempatan itu tidak dilewatkan. Ya mungkin kamu ketemu di bulan Maret ya kan. Nah, kartu Ace of Wands di sini itu menunjukkan bahwa ketika dia bertemu kamu, dia tuh merasa dia itu jadi kayak orang yang baru gitu loh. Jadi banyak sebetulnya alasan kenapa orang ini tuh nggak bisa lepas dari kamu ya, karena dia merasa nyaman dan aman sama kamu, walaupun kondisi kamu juga mungkin lagi pengen melepaskan dia gitu ya. Apalagi yang dilihat, dalam arti kenapa dia ingin bertahan sama kamu, karena dia sudah lelah dalam masalah perasaan. Semuanya tuh kompleks buat dia ya. Dia tuh hanya mengikuti intuisi. Kalau misalnya memang dia lagi pengen bertahan sama kamu ya karena kamu punya value.
Dia merasa walaupun dalam keadaan kamu sekarang yang mungkin tak menentu ini, dia akan jadi orang yang paling sedih kalau melepaskan energi kamu. Karena kenapa? Dia cuma ngikutin kata hati kok. Cuma ngikutin kata hati. Ya mungkin kalau kamu sekarang lagi stres, lagi tensinya tinggi, lagi gimana, ya aku sih kayak berharap cobalah teman-teman mulai kayak balik posisinya. Kamu harus mengerti posisi dia. Kenapa dia nggak mau meninggalkan kamu walaupun mungkin kamu udah penjauh atau kamu pengen pergi, gitu ya. Karena nggak gampang loh menemukan seseorang yang nyaman. Dia berharap ya hubungan ini tetap stabil walaupun hubungannya ini tuh selambat dan slow kayak kura-kura. Slowly but sure. Saya melihatnya dia yakin sama kamu. Walaupun sekarang situasinya kamu mungkin lagi khawatir, lagi stres, lagi banyak ketakutan karena mungkin kamu merasa tidak ada value di depan dia. Ya mungkin bisa jadi dari harta atau apa, kamu lagi jatuh mungkin. Tapi gini teman-teman, apapun yang dia dengar yang jelek-jelek mungkin tentang kamu, itu tidak merubah cara pandang dia. Karena dia yakin pada akhirnya kamu akan happy. Ya, dia akan tetap happy sama kamu. Ada gairah yang tidak bisa ditukar. Misalnya nih, dia suka sama kamu, terus kamu sodorin orang lain, atau kamu sama ini nih, sama si ini. Belum tentu loh gairahnya itu menyala, teman-teman. Kamu tahu dia itu hadir untuk melepas kegalauan kamu, kecemasan kamu akan hal-hal yang lain. Kenapa? Di sini dia yakin, ya, dia tuh udah kayak mengikrarkan diri, aku tuh pengennya sama kamu doang, sama kamu aja, aku pengen beromansa cuman sama kamu. Pengen ada namanya situasi yang yang mungkin disakralkan ya. Kalau saya lihat sih pengen ada komitmen lebih sama kamu. Karena memang orang ini punya keyakinan besar sih sama kamu. Punya keyakinan kamu dan dia sama-sama bisa melewati cobaan. Ya, kenapa dia berharap dan bertahan sama kamu? Kenyamanan itu yang gak bisa dibeli. Ya, aku dari tadi buka kartu banyak seperti ini, ujung-ujungnya apa? Kenyamanan. Kita lihat sama-sama lagi ya, apa yang dia harapkan. Dia minta kamu tuh jangan kayak keledai, jangan bertindak bodoh, jangan pecerah ya. Coba lagi. Sebenarnya keledai itu tidak bodoh-bodoh banget ya, tapi dia selalu mencoba cara yang sama. Coba deh mulai sekarang itu dia minta kamu tuh untuk lebih sabar, lebih jangan terlalu banyak percaya dengan seseorang yang lain. Terus jangan melakukan tindakan bodoh lagi. Ya, kamu harus simpan apa yang memang datang pada kamu, misalnya uang atau apapun, simpan. Dia mau meyakini kamu bahwa akan ada penyelesaian dari setiap masalah, dan di sini dia cuma bilang sama kamu harus bertahan. Kenapa? Karena dia yang akan ada di saat kala suka dan duka. Dan aku melihat di sini dia tuh berdoa ya, kamu tuh nggak lama lagi kok, menurut dia, feeling dia, kamu tuh bakal sukses, kamu akan selesai dari problematika kehidupan. Itu sih teman-teman.
Ini nama-namanya ya. Orang yang memang tidak mau pergi dari kamu walaupun keadaan tersulit sekalipun. Oke teman-teman, ini pembacaan dari aku. Anakku udah manggil. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Selamat malam. See you next see you. I love you. Bye bye.